Sekarang kita akan ke informasi lainnya, di mana imbas gangguan server di Pusat Data Nasional Pelayanan Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, ternyata masih dilakukan secara manual hingga Jumat siang. Ada 45 counter petugas yang disiagakan untuk memeriksa dokumen penumpang agar tidak ada antrean yang mengular. Hingga hari ini, Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten masih menggunakan pelayanan manual imbas dari gangguan di server Pusat Data Nasional milik Kominfo. Ada 45 counter manual yang disiapkan di Terminal 2 dan Terminal 3, yang mana setiap counter ini diisi 2 petugas yang berjaga dengan total 90 petugas. Layanan imigrasi baru diprediksi akan ramai pada sore hari bergantung pada jadwal penerbangan internasional. Menurut salah seorang penumpang yang baru tiba di luar negeri, pemeriksaan imigrasi dilakukan secara manual di mana petugas membubuhkan stempel pada paspor. Ya pemirsa, seperti kita ketahui bahwa gangguan juga terjadi di mana akibat seluruh layanan keimigrasian terdampak hingga pada pelayanan imigrasi. Direktorat Jenderal Imigrasi mengumumkan jika terjadi gangguan pada Pusat Data Nasional yang berdampak pada seluruh layanan keimigrasian pada hari Kamis. Akibat dari gangguan tersebut, beberapa layanan imigrasi mengalami kendala. Hal itu membuat sebagian akses pelayanan paspor terganggu, seperti di imigrasi khusus kelas 1 TPI Medan, beberapa layanan pembuatan paspor mengalami kendala. Pihak imigrasi Medan pun masih berupaya semaksimal mungkin untuk melayani masyarakat. Sekarang kita akan berbincang dengan Bapak Sofyan Martono Wibowo, Kabid TPI Bandara Kuala Namu, Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Medan. Selamat malam, Pak Sofyan. Selamat malam, Mbak Caca. Ya, Pak Sofyan, bisa dijelaskan bagaimana saat ini server, bahkan juga apakah masih ada gangguan pelayanan imigrasi di tempat Bapak? Oke Mbak, jadi memang ada gangguan dari sistem di Pusat Data Nasional yang mengakibatkan gangguan di sistem perlintasan di TPI Kuala Namu. Jadi saat ini kami masih terganggu secara sistem, namun tidak ada kendala bagi penumpang, Mbak. Artinya 2 hari ini kita juga tetap melaksanakan pelayanan ke penumpang, dan alhamdulillah penumpang tidak ada yang terganggu akan dampak dari gangguan sistem ini, Mbak. Ya. Upaya atau mekanisme semacam apa, Pak, kemudian yang dilakukan untuk bisa melayani para penumpang sehingga tidak terjadi kendala ataupun juga antrean penumpang di sana? Oke, jadi gini Mbak, kita melihat dari traffic penumpang, sekiranya kita harus menambahkan petugas, kita tambah, Mbak. Jadi sehingga tidak ada penumpukan yang terjadi oleh penumpang pada saat proses pemeriksaan di imigrasi. Baik, kalau untuk pembuatan paspor baru, Pak, esok hingga beberapa hari ke depan, apakah ada himbauan tertentu dengan gangguan sistem layanan ini? Untuk paspor, kita tetap memberikan informasi kepada calon pemohon, karena memang saat ini kita sudah memiliki aplikasi untuk pelayanan paspor, sehingga bagi pemohon paspor yang akan datang, kita coba memberikan informasi jika ada gangguan kesisteman sehingga akan menghambat sedikit proses pelayanan paspor. Ya, Pak Sofyan, dalam beberapa hari ke depan ini ada jadwal kepulangan dari jemaah haji Indonesia dari Tanah Suci. Nah, antisipasinya seperti apa, Pak? Untuk di perlintasan haji, insya Allah kita tidak ada masalah, Mbak. Karena memang kita lakukan, ada tim khusus untuk melakukan pemeriksaan kepada jemaah haji yang datang dari Saudi Arabia. Baik, Pak, ada himbauan khusus tidak sih Pak, mengingat
ada beberapa keluhan dari masyarakat dengan adanya gangguan server ini. Apa yang mereka harus lakukan? Secara khusus mungkin tidak ada, Mbak, ya, karena kami juga masih menunggu pembenahan dari Kominfo terkait sistem ini, sehingga kalau penumpang atau calon penumpang yang akan bepergian mungkin bisa menyesuaikan dengan situasi yang ada aja, Mbak. Gitu. Untuk di Kuala Namu sendiri tidak ada hambatan sih, Mbak. Artinya penumpang juga tetap kita layani, proses berjalan, dan alhamdulillah tidak ada keluhan sampai saat ini, Mbak. Baik, terima kasih Pak Sofyan Martono Wibowo, Kabid TPI Bandara Kuala Namu, Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Medan, berbagi informasi malam hari ini di Apa Kabar Indonesia Malam.